Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dwi Adelia Putri dan rekan saya Najwa Pasa Malia Kamil. Di sini kami akan menceritakan tentang Persekutuan Ulama Negara dan Ilmu alam dan filsafat. Di video ini, kami akan membahas tentang bagaimana hubungan antara ulama dan penguasa membentuk sistem pemerintahan, serta bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung di 3 kerajaan besar dalam sejarah Islam, yaitu Kerajaan Utsmani, Kerajaan Safawi, dan Kerajaan Mughal. Kita mulai dari Kesultanan Utsmani. Menurut sejarawan Halil İnalcık, masyarakatnya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok askeri yang terdiri dari ulama, tentara, dan pejabat pemerintah. Kelompok kedua yaitu kelompok reaya yang terdiri dari rakyat biasa yang tugasnya bekerja, membayar pajak, dan tidak terlibat dalam urusan kekuasaan. Di Utsmani, ulama berperan penting dalam hukum, pendidikan, dan pemerintahan. Tetapi sistemnya tidak sepenuhnya negara agama. Karena Sultan juga membuat aturan sendiri. Jadi, hubungan antara keduanya tadi memiliki saling membutuhkan. Berbeda dengan Utsmani yang beraliran Sani, di Safawi, kerjasama antara ulama dan penguasa itu didasarkan pada ajaran Syiah, yang dimana penguasa mendatangkan atau memanggil ulama untuk memperkuat kekuasaan dan mengubah keyakinan masyarakat, sekaligus mengurangi pengaruh militer Hizilbas. Upaya ini itu dilanjutkan dengan pembentukan pasukan baru untuk menyeimbangkan kekuatan. Di Kesultanan Mughal, pemerintah lebih toleran kepada rakyatnya karena mayoritas rakyatnya itu beragama Hindu. Nah, di masa pemerintahan Akbar yang dikenal sangat terbuka karena di masa kepemimpinannya Akbar menghapuskan pajak khusus bagi non-muslim. Dan banyak dari pejabat-pejabat beragama dari kalangan Hindu itu banyak yang diangkat. Berbeda dengan masa kepemimpinan Aurangzeb yang terkenal lebih konservatif. Aurangzeb berusaha menekankan hukum ajaran agama itu secara ketat. Namun Aurangzeb tidak memaksakan untuk seluruh rakyatnya itu masuk Islam. Dalam bidang pendidikan, ketiganya sama-sama menekankan ilmu agama, sehingga perkembangan ilmu umum dan filsafat cenderung dianggap tidak penting atau bahkan diabaikan. Pada masa awalnya, dunia Islam pernah menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu salah satunya Observatorium Ulugh pada masa abad ke-15, yang mana menjadi pusat penelitian astronomi yang maju dan melahirkan banyak ilmuwan yang berpengaruh. Pada masa Mehmed II, ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat sangat didukung. Namun, perhatian terhadap ilmu umum mulai menurun. Contohnya yaitu seperti Piri Reis, seorang ilmuwan pembuat peta dunia, yang mana justru dihukum mati karena masalah politik, sehingga ilmunya tidak berkembang lagi. Pada masa Murad III, penelitian ilmiah sempat dibangkitkan melalui Observatorium Istanbul. Namun, karena dianggap membawa kesialan, observatorium tersebut dihancurkan. Peristiwa ini menunjukkan mulai tersisihnya ilmu pengetahuan di dunia Islam. Di Eropa, ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat melalui penemuan tentang tata surya dan penelitian kedokteran. Namun,
penemuan ini banyak tidak dimanfaatkan di dunia Islam karena dianggap bertentangan dengan agama, sehingga ilmu pengetahuan menjadi terhambat. Sikap konservatif ini semakin kuat, sehingga ilmu pendidikan hanya berfokus kepada ilmu agama dan menolak pemikiran-pemikiran baru. Tokoh Kochibei dan Khatib Chalebi menyadari adanya kemunduran dalam pemerintahan dan ekonomi. Namun, mereka belum memahami bahwa kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan juga menjadi penyebab utama kemunduran tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.